Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Hartati, peserta Latsar CPNS golongan 3 Angkatan 2 Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saya diberi tugas membuat mind mapping mengenai komitmen mutu. Untuk penjelasan lebih lanjut, silahkan simak video berikut ini. Ini adalah mind mapping yang sudah saya buat. Komitmen mutu. Konsep dari komitmen mutu ada 4. Yang pertama efektivitas, kedua efisiensi, yang ketiga inovasi, yang keempat mutu. Efektivitas adalah tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Efisiensi adalah tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme keluar alur. Inovasi adalah penemuan baru yang berbeda dari yang sudah atau yang sudah dikenal dan lebih baik dari sebelumnya. Mutu adalah suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Selanjutnya, metode perbaikan mutu. Berikut ada beberapa metode sederhana yang paling banyak digunakan bagi setiap organisasi penyedia layanan, baik organisasi pemerintah maupun swasta, untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus. Yang pertama, metode Plan, Do, Check, and Act. Metode ini terdiri dari 4 langkah, yaitu yang pertama, plan atau perencanaan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi, penyebabnya, dan solusinya. Yang kedua, do, melaksanakan. Dalam tahap ini, rencana aksi yang sudah disusun harus dijalankan secara konsisten oleh semua orang. Yang ketiga, check atau pemeriksaan. Tahap ini dilakukan pemeriksaan apakah rencana aksi yang sudah dilakukan telah berjalan dengan semestinya. Yang keempat, act, yaitu melakukan tindakan atau keputusan yang perlu diambil sebagai tindak lanjut dari tahap check. Yang kedua adalah diagram sebab akibat. Diagram sebab akibat adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi akar permasalahan yang dianggap sebagai kendala dalam mutu. Selanjutnya, manajemen mutu. Manajemen mutu terpadu atau total quality management terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja pada setiap level organisasi. 5 pilar dalam manajemen mutu terpadu adalah 1. Produk, 2. Proses, 3. Organisasi, 4. Pemimpin, dan 5. Komitmen. Alat pemastian mutu pelanggan. Pelayanan publik yang bermutu perlu didukung oleh instrumen yang memungkinkan pelanggan dapat menilai mutu dari layanan tersebut. Di antaranya adalah 1. Standar pelayanan pelanggan, 2. Ganti rugi pelanggan, 3. Jaminan mutu, 4. Audit mutu, 5. Penanganan keluhan pelanggan, 6. Ombudsman. Indeks kepuasan masyarakat diukur oleh 14 unsur sebagai berikut, yaitu yang pertama, prosedur pelayanan, 2. Persyaratan pelayanan, 3. Kejelasan petugas pelayanan, 4. Kedisiplinan petugas pelayanan, 5. Tanggung jawab petugas pelayanan, 6. Kemampuan petugas pelayanan, 7. Kecepatan pelayanan, 8. Keadilan mendapatkan pelayanan, 9. Kesopanan dan keramahan petugas, 10. Kewajaran biaya pelayanan, 11. Kepastian biaya pelayanan, 12. Kepastian jadwal pelayanan, 13. Kenyamanan lingkungan, 14. Keamanan pelayanan. Bagaimana implementasi komitmen mutu di tempat kerja?
1. Efektif dan efisien dalam melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang dalam menentukan diagnosis dan terapi kepada pasien. 2. Inovasi, selalu belajar ilmu-ilmu terbaru seiring pesatnya kemajuan ilmu kedokteran sehingga nanti akan tercipta peningkatan mutu pelayanan terhadap pasien. Sekian penjelasan mind mapping saya mengenai komitmen mutu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.